saya mengenal sosok Trisno Mustajab itu sebagai salah seorang dosen seni lukis saya di Akademi Seni Rupa Surabaya. Beliau itu pelukis otodidak tapi menjadi dosen di Akademi Surabaya. Beliau memberikan pelajaran seni lukis dan kadang-kadang beliau itu mengajak saya ketika ada proyek bikin relief. Jadi pelajaran yang saya terima itu tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas. Orangnya tinggi besar, juga pakai baret, dan beliau adalah salah satu aktivis manifesto kebudayaan itu yang dicetuskan pada tahun sebelum 65. Karya-karya beliau itu banyak ya, selain seni lukis juga ada relief, ada patung. Salah satu relief dia juga pernah memimpin kita para mahasiswa membuat relief di Gedung Gerahadi. Kemudian relief di rumahnya juga ada relief. Kalau kalian mau tahu relief yang menghiasi rumahnya ada di rumahnya. Nah, beliau selain mengajar di Aksara juga menjadi pengajar di LIA Painting Circle. Jadi LIA itu lembaga Indonesia Amerika dulu yang tempatnya di Dr. Sutomo. Nah, salah satu murid beliau di LIA Painting Circle ya ini Pak Amir Kia, salah satu muridnya. Lukisan beliau itu bertolak dari pendalaman hidup. Jadi sebagian besar abstrak, ada beberapa realis yang nggak full realis tapi ada ekspresi juga. Jadi realis ekspresionis itu. Cara beliau mengajar itu santai aja. Sebab Akademi Seni Rupa itu lebih banyak diskusi. Jadi mengajarnya juga pertanyaan demi pertanyaan itu santai aja. Dia juga sering lebih banyak mengajar di luar kelas. Jadi kita diajak keliling kota menggambar apa yang kita disuruh milih. Kamu mau gambar apa? Silakan. Jadi tidak kaku seperti pengajar yang itu. Yang saya sangat tertarik itu karya terakhir beliau sebelum meninggal. Itu dia menggambar seorang tokoh wayang. Itu Dewa Ruci ya. Kalian mungkin bisa pelajari itu di cerita wayang. Ada tokoh Dewa Ruci, di depannya itu ada seorang bapak dengan anaknya yang seakan-akan berdialog dengan Dewa Ruci. Itu menyimbolkan bahwa seseorang akan suatu saat akan bertemu dengan Tuhannya. Itu yang saya paling berkesan. Itu karya terakhir sebelum beliau meninggal. Ya. Kalau itu saya nggak tahu di mana itu sekarang. Tapi waktu itu saya membantu dia membuat relief. Relief tahu ya? Relief. Itu sekitar 1 minggu. Ya itu ketika bekerja, waktu istirahat ya guyon. Tapi karya itu kita buat berdua. Cuman lupa saya tempatnya di mana itu. Ya. Jadi dia mengajar mulai tahun 67 sampai tahun 97. Saya dengan beliau dekat sekali karena riwayatnya waktu itu saya melukis di Pos Hansip di Jalan Bogowonto. Pak Kris itu bertelangga, kemudian dia melihat saya, "Dek, masuk Aksara aja." Nah, semenjak itulah
saya sama dia hampir seperti kakak adik, meskipun sebetulnya dia dosen saya. Jadi ya pergaulannya ya pergaulan manusia antar manusia. Kesan saya tentang beliau itu selalu dekat dengan mahasiswa ya, dengan saya. Itu ya saya merasa kehilangan seorang kawan, seorang pembimbing, seorang tempat curhat, seorang yang bisa saya ajak berdebat. Kadang-kadang itu saya kadang-kadang rindu itu. Cukup besar lah dia. Dari beliau saya lebih banyak mengenal seluk-beluk seni lukis, seluk-beluk seni lukis dunia juga. Beliau itu seorang pelukis yang banyak menggunakan media untuk melukis, dan seringkali bereksperimen gitu dengan media-media itu. Yang paling mengesankan buat saya adalah lukisan cat airnya, lukisan cat air tentang objeknya perahu, gitu. Perahu satu kecil itu di tengah samudra yang luas gitu. Itu yang paling mengesankan saya. Pak Krisna Mustajab itu selain sebagai dosen, di luar kelas dia menjadi teman. Jadi kadang-kadang ngobrol, ngopi bareng, tapi ya bertukar pikiran tentang seni lukis yang sekarang, yang akan datang bagaimana itu. Kelebihannya yaitu kesabaran beliau, seorang otodidak yang bisa menggiring kita menjadi pelukis yang lebih baik. Kekurangannya dia ya sebagai manusia biasa pernah juga ada sedikit sikap-sikap yang ya gimana ya, orang Pak Kris kan juga manusia, kadang pernah juga jatuh cinta. Itu ketika dia jatuh cinta ada tindakan-tindakan yang mungkin ya di luar seni lukis, tapi itu kita nggak anggap. Saya mengenal Pak Krisna itu ketika saya mengikuti kelas kursus melukis di Lembaga Indonesia Amerika yang memang diperuntukkan bagi anggota perpustakaan. Saya kira soal mengajarnya, saya kok yakin bahwa beliau mengajar sebagaimana mengajar di Akademi Seni Rupa Surabaya. Jadi mulai persoalan sejarah seni lukis, kemudian seluk-beluknya, baik seni lukis Indonesia maupun seni lukis dunia. Dan beliau juga mengajarkan bagaimana menggunakan berbagai media, apakah itu cat minyak atau cat air, kemudian krayon atau pastel, kemudian tinta hitam gitu. Jadi hampir semua media melukis itu diperkenalkan kepada kawan-kawan peserta kelas melukis itu. Jadi kalau bicara soal kelebihannya, saya merasa bahwa beliau telah mengajarkan teori-teori melukis yang benar. Itu yang buat saya sangat mengesankan. Kesan yang mendalam buat saya itu dia itu selain dosen ya teman curhat, tapi kadang-kadang juga teman yang mengkritik, juga bisa dikritik. Jadi itu yang kesan. Jadi sahabat lah, selain dosen juga sahabat. Dia memberi nasihatnya tidak langsung, tapi dengan medium misalnya dia ngajak sket ke sana, kemudian ada diselipi ketika sket bersama itu dia selipkan nasihat-nasihat itu. Nah, orangnya juga yang berkesan itu dia selalu pakai baju yang sekian, pakai cangklong itu kadang-kadang itu. Yang paling mengesankan buat saya di samping beliau itu akrab gitu ya, seperti teman.
Beliau juga mendorong teman-teman untuk lebih kreatif, bahkan melebihi dari dia gitu. Jadi ada metode yang begini. Jadi kita suruh mengumpulkan gambar. Jika kita kumpulkan gambar itu, kemudian dibicarakan bersama. Satu komentar yang menarik buat saya adalah saya disuruh menggambar lagi 100 kali. Itu artinya bahwa lukisan saya belum sempurna. Itu yang paling mengesankan buat saya. Memang ada Ada monumen itu di Botoleh Teja Suminar kalau saya nggak salah. Itu untuk mengenang beliau, untuk memberi tanda bahwa di Surabaya pernah ada pelukis Kirnas Mutajab yang lumayan kontribusinya untuk Surabaya. bahkan nasional ya. Ya, bahkan nasional. Oh ya kenal, saya tiap lewat rumahnya, kalau Bu Kris itu tahu, mesti bengok-bengok, ya mau mampir, semua gak mampir, wah sombong gitu. Jadi memang hampir kayak hidup para pelukis itu dengan saudara-saudaranya atau keluarganya kita kenal akrab gitu. Iya, akrab, sangat-sangat akrab, seperti keluarga sendiri gitu. Ya kalau kebetulan pas jam makan ya ditawari makan. Beliau itu pernah sakit apa ya, ambeien. Nah itu saya disuruh nunggu di kamar, kemudian saya disuruh sama Ibu Kris disuruh beli obat. Setelah beli obat saya nunggoni, saya yang tertidur, beliaunya melek, saya yang tertidur. Itu pesan ya yang keakraban yang lebih gitu. Ya seandainya kalau beliau masih ada di sini, saya kira kita akan seperti hari-hari yang biasanya ya, diskusi, kemudian membicarakan karya, ngopi bareng dan guyon gitu. Ya itu tadi artinya bahwa saya begitu bangganya bahwa saya telah mendapatkan sebuah pengajaran tentang melukis yang benar. Dan itu terima kasih kita nggak habis-habis. Ya mungkin sampai akhir hayat saya tetap ingat beliau. Profilnya ya sebagai pelukis, sebagai budayawan, ya entah apa lagi, ya seniman. Dia punya anak 4, perempuan semua. Ya dengan sendirinya ya tanggung jawabnya berat itu. Sebagai seniman yang ekonominya udah tahu sendiri ya apa, yang sukses ya sukses. Ya aku sendiri guru, aku kepala sekolah di SMP 2 Sedati. Tuh dia pensiun ini tahun 94 aku pensiun. Ya banyak yang berkesan itu. Saya mulai pacaran tuh pas SMP. 55 saya lulus, 57 saya menikah, 59 saya anak pertama. Karyanya dia itu dikatakan orang abstrak ya, gitu katanya. Aku nggak tahu apa istilahnya ya, istilah dalam pelukisan loh, nggak ngerti aku. Itu anak saya yang mengetahui itu. Itu yang terakhir memang ada. Waktu dia mau meninggal, itu karya yang terakhir tuh ditanya, kamu gantung di mana itu? Di dekat pintu. Iya, baik, dekat pintu itu yang terakhir. 87. Sakit. Ini 83 dia ditugaskan di Amerika. 83.
beliau kan kerja di kebudayaan Amerika, di PPIA itu. Lalu 87 itu mau ditugaskan di Spanyol. Dia kebetulan mengidap hernia. Nah, dalam operasinya itu ya gagal itulah. Lalu nggak ada. Tuh. Ya kebetulan sekali kalian kesini itu pas ulang tahunnya. Dia ini pelukis otodidak toh. Jadi ya seenaknya di rumah gambar ya apa gitu kan. Ya nggak apa bimbingannya ya dari pergaulan ini ya dari pelukis ternama. Ada jalur hubungan baik dengan pemerintah kota, yaitu sewaktu dia di PPIA dan ketua kebudayaan situ, terus hubungan dengan pemerintah. Ada ya dulu bersama pelukis Teja itu, Swandayani itu, Bang itu dulu kan TP itu kan Bang Swandayani dulu. Ya itu karyanya yang untuk Surabaya. Dan untuk Surabaya sendiri dia dapat jadwal program kebudayaan untuk TVRI. Itu. Jadi tiap hari Kamis kalau nggak salah dia mengisi TVRI.